Bismillahirrahmanirrahim. Lohornya nu tereh teh. Bapak Ibu yang masih berada di bawah segera masuk ke ruangan masjid tetapi ke lantai 2 karena pengajian akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil walladzi amarna bi sunnati wa rasul amin wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazuhi wa tilafil udwan wa tariqil mudilli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ala bid-dinil qawim wal kitabil mubin wal manhajil mustaqim amma ba'd. Tama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga kita terus diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama menghadiri pengajian hari Ahad. Dan alhamdulillah kesempatan hari ini telah hadir di hadapan kita tokoh nasional dan tokoh kepanduan nasional juga. Di saat-saat teringat ketika Pak Haji Uun mengisi kegiatan apapun itu selalu dikaitkan dengan kepanduan Hizbul Watan. Ini selalu dan pasti setiap momen dan event apapun karena sudah melekat dengan dirinya tentang kepanduan Hizbul Watan tersebut. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah hadir dan akan membahas tentang PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, yang akan difokuskan pada kehidupan dalam berkeluarga dan kehidupan di dalam rumah tangga. Untuk itu, pada Pak Haji Uun dipersilakan untuk menyampaikan materi dengan seluas-luasnya. Mangga dipersilakan Pak Haji Uun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan saya harus ada di sini. Walaupun kita sudah punya rencana program pada hari ini seharusnya Pak Haji Oman ya. Tapi karena orang tuanya sakit, beliau harus piket di mana Singaparna. Kemarin Ketua Majelis Tabligh memberitahu saya siap tidak gitu ya, mengisi acara ini. Nah, saya berpedoman kepada Undang-Undang Pandu Hizbul Watan nomor 7 ya. Pandu Hizbul Watan itu siap melaksanakan perintah tanpa membantah. Alhamdulillah saya sehat ya karena itu. Kemarin saya jawab kepada Pak Heri, insya Allah lah. Nah, saya berupaya menyiapkan kemarin usaha mulai terjadi oh Kang yang judul besarnya yaitu Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Secara umum warga Muhammadiyah itu umat Islam sekarang ya.
umat Islam periode akhir itu pengikutnya itu Muhammadiyah. Namun secara organisasi yaitu mereka yang bernaung di bawah organisasi yang namanya Muhammadiyah. Pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan salah satu bagian dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang dulu sebagiannya sudah saya sampaikan, yaitu masalah kehidupan dalam berkeluarga. Yang akan saya sampaikan sekarang ini nomor 2 ya, yang ada pada tulisan itu. Nah, matannya begini: keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk benar-benar dapat mewujudkan keluarga sakinah yang terkait dengan pembentukan gerakan jamaah dan dakwah jamaah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Di intinya ini keluarga sakinah, kemudian gerakan jamaah dan dakwah jamaah yang berbeda dengan Islam jamaah. Ini intinya ya. Saya ulangi, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah, maksudnya di lingkungan organisasi Muhammadiyah ini khususnya, dituntut ini diminta, jadi diminta supaya sungguh-sungguh ya, benar-benar dapat mewujudkan keluarga sakinah yang terkait dengan pembentukan gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Ya, kesananya untuk mencapai tujuan Muhammadiyah, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tujuannya itu sangat mulia, sangat besar. Karena itu harus dikerjakan secara berangsur-angsur. Kalau dalam organisasi per periode ya, 5 tahunan itu dikerjakan apa, kemudian nanti dievaluasi dalam muktamar, yang muktamarnya insya Allah tahun 2022, setahun lagi ya. Kata Pak Amin Rais dalam bahasa asing, we have a big thing, start small and action. Jadi kita punya program besar, punya pemikiran besar. Kemudian pemikiran besar itu hendaknya dimulai ya, dimulai, jangan dibiarkan. Start small, sedikit-sedikit, and action, jadi ada kegiatannya. Ini kalau dirujukan ke Al-Quran, kata Allah, untuk billahi minasyaitonirrajim, infiru khifapa wa thiqala, wajahidu fisabilillah bi amalikum wa anfusikum. Surat 9 ayat 41 kalau tidak salah ya. Jadi bergeraklah dalam keadaan ringan dan dalam keadaan berat, dalam keadaan susah, dalam keadaan gembira dan sebagainya.
Tapi sungguh-sungguh, jangan puraga tamaka denda. Dalam pepatah Sunda, puraga tamaka denda itu asal-asalan lah gitu. Kenalah menang punten genep ge gitu ya. Asal lah, asal lulus. Ini sungguh-sungguh. Tapi sungguh-sungguhnya itu fisabilillah, pada jalan Allah. Jalan Allah itu apa? Di dalam masa ilul khamsah di Muhammadiyah disebutkan sabilillah itu thariqum musilu ila ma yardahullahu, di jalan yang menghubungkan kepada ridho Allah, min kulli amalin, setiap pekerjaan. Tapi targetnya itu lillahi kalimatihi wa tanfidhi ahkamihi. Jadi lillahi kalimatihi, untuk memuliakan, mengagungkan, menjunjung tinggi kalimahnya, wa tanfidhi ahkamihi, dan untuk mewujudkan hukum-hukumnya. Itu namanya sabilillah. Lawannya, kata Pak Mamak dulu waktu ada Darul Alqom pertama di Tasik, lawannya itu sabilitogut. Lawannya itu kita harus berupaya sungguh-sungguh ya. Walaupun sedikit-sedikit, dalam pepatah Indonesia juga ada kan, sedikit-sedikit lama-lama jadi gunung ya, jadi bukit. Walaupun bukitnya sekarang sudah banyak yang hilang. Syai'an pasyai'an pasyoro kathiron. Ini harus sungguh-sungguh ya, mewujudkan keluarga sakinah. Ini di Muhammadiyah sudah ada tuntunan keluarga sakinah terkait dengan pembentukan gerakan jamaah dan dakwah jamaah yang sudah dicanangkan sekian tahun yang lalu itu oleh pimpinan pusat Muhammadiyah itu. Ya, ujung-ujungnya yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tempoh hari pernah diubah itu masyarakat Islam ya, menjadi masyarakat utama ya, waktu sekitar tahun berapa Pak Ib? 85 ya, waktu ada asas tunggal itu. Sebenarnya muradib ya, masyarakat Islam dengan masyarakat utama itu. Ini matannya ya. Mari kita lihat sedikit keterangannya. Apakah keluarga sakinah itu? Ini harus dimulai dengan pertanyaan. Sebab bertanya sama dengan berpikir. Ini kata Harimurti Kirida Laksana. Kebetulan. Nah, kalau kebetulan tidak sengaja kan, kebetulan kita bertemu di sini. Kita harus membela kebenaran. Tapi teman saya dulu Pak Asud almarhum, guru SPG negeri, ada cerita orang di Delman ya, naik Delman. Yang penting kan kita harus membela kebetulan katanya. Dengan sungguh-sungguh ya itu.
Dikira kebetulan sama dengan kebenaran. Aya deui ku basa Sunda, urang teh kudu ngabelaan kabeneran. Enggak keliru ya. Kuduna kumaha? Urang teh kudu ngabela bebeneran. Bahasa Sunda itu. Banyak yang unik ya. Ya, orang Sunda sekarang sudah tidak tahu mugi-mugi, muga-muga sudah tidak tahu ya. Para wargi sadayana mangga orang sami-sami ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mudah-mudahan orang dipasihan pitul. Sudah tidak tahu lagi mugi-mugi, muga-muga. Coba dengarkan ya, di apa pembawa acara di pengajian-pengajian. Nah, dah kembali ke sini. Apakah keluarga sakinah itu? Jawabannya menurut bahasa itu dilihat dari satu keluarga. Keluarga itu banyak artinya. Pertama, sanak saudara, kaum kerabat. M-nya jangan dibaca ya. Ini sanak saudara, kaum kerabat, nah itu disebut keluarga. Yang kedua, orang seisi rumah. Nah, itu ada anak, istri, batih. Batih itu disebutkan dalam kamus orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya, termasuk apa asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga yang jadi tanggungan dari kepala keluarga itu, imam, rois di rumah itu juga disebut keluarga. Yang ketiga, orang-orang di bawah naungan satu organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan lain-lain. Digandengkan ini Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah karena sama-sama organisasi yang masih ada yang ikut mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang lain-lainnya sudah tidak ada. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama masih ada. Insya Allah ini akan berjuang terus untuk mengisi kemerdekaan ini yang sudah banyak gangguannya ya untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, itu ada 3 itu pengertian keluarga itu. Nah, kita ambil sekarang yang ketiga, yaitu orang-orang di bawah naungan satu organisasi seperti Muhammadiyah. Jadi keluarga Muhammadiyah. Keluarga Muhammadiyah itu ada anggota pimpinan, anggota biasa, kemudian ada simpatisan ya. Simpatisan yang simpati kepada Muhammadiyah, ikut memperjuangkan Muhammadiyah itu. Tapi mereka belum memiliki kartu anggota, sehingga tidak dituntut membayar iuran ya. Jadi hanya diminta sodakohnya gitu, infaknya gitu. Berikut sakinah. Sakinah itu diartikan ketenangan, ketenangan atau ketentraman. Ketenangan itu adanya dalam hati. Hingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat 13, surat Ar-Ra'd ayat berapa ini? Ayat 28 ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi tenangnya hati itu karena banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus banyak ya zikir pada Allah Subhanahu wa taala itu supaya hati tenang. Ya, jangan ada sedikit pun kata Allah Subhanahu wa taala ini lupa kepada Allah itu. Nanti lupa kepada diri sendiri. Dalam surat Al-Hasyr tidak salah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Ya, gelarnya itu ya hebat. Fasik. Ketenangan atau ketentraman, rujukannya dapat kita lihat dalam Al-Quran surat 2 ayat 248. Ini panjang ini, silakan dibuka HP-nya ya, bawah HP. Lihat Al-Quran surat 2 ayat 248 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayatun mulkihi ayatiyakum at-tabutu fihi sakinatun. Nah itu ada, fihi sakinatun. Jadi nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Tabut itu peti yang isinya Taurat, yang menjadikan tenang ya. Wah, katanya wah. Dan sebelumnya biasanya gelisah. Mana ini calon pengantin belum ada ya gitu. Calon pengantin pria, pengantin wanitanya sudah ada, sudah gelisah ini. Tapi kalau sudah kelihatan, wah tenang katanya, sudah datang. Datang lagi kegelisahan, mana ini orang KUA-nya belum datang ya. Ditunggu-tunggu itu. Tapi kalau sudah pulang tidak diduga lagi, mana ya tugas KUA ini belum makan misalnya, tidak dibiarkan. Tenang ya. Nah itu dapat kita baca lagi nanti di rumah. Kemudian surat 9 ayat 26. Di situ juga ada kata tenang. Summa anjalahullahu sakinatahu ala rasulihi. Sakinah juga ada di sana. Kemudian dalam Quran surat 30 ayat 21 yang paling terkenal waktu akan nikah ini ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Litaskunu itu supaya tentram ya. Sudah punya pasangan tentram. Kemudian dalam surat 48 ada ayat 4, ayat 18, ayat 26 ya, dalam surat Al-Fatah ya, Al-Fatah itu di antaranya waladzi anjala sakinatan fi qulubil mu'minin. Kemudian dalam ayat 18-nya laqad radhiyallahu anil mu'minina idjunabi'unaka tahta syajarati balima ma fi qulubihim fa anzalas sakinata. Nah, ini waktu ada baiat syajarah itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Pada ayat 26-nya juga begitu. Injalal ladzina kafaru fi qulubihim hamiyata
jahiliyatin panzalallahu sakinata ala rasulihi. Jadi dalam sekian ayat terdapat kata sakinah. Nah, karena itu kita harus berupaya supaya hati kita tenang. Obatnya itu kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ala bidzikrillah. Jadi ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Pada zaman sekarang ini hal-hal yang akan menyebabkan hati gelisah itu banyak sekali ya. Baik di rumah, di jalan, di mana-mana itu banyak hal-hal yang akan menyebabkan hati tidak tenang. Pedoman zikirnya sudah ada ya. Muhammadiyah juga membuat tuntunan zikir dan doa ya. Saya kira Bapak-bapak sudah punya atau belum di bukunya? Kalau belum, dihubungi majelis pustaka ya. Atau mungkin pada Pak Maman ada. Itu bagus sekali ya, itu tuntunan zikir dan doa. Apa yang disebut zikir, apa yang disebut doa, bagaimana kaifiat zikir, bagaimana kaifiat doa ya. Ya, saya buku itu penting sekali ya. Kita miliki, kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam rangka mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakinah, keluarga sakinah, keluarga yang aman, tentram. Tadi disebutkan dalam matannya itu dalam rangka membentuk gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Apa yang dimaksud dengan gerakan jamaah? Gerakan jamaah diberi takrif yaitu suatu kegiatan persyarikatan Muhammadiyah, suatu kegiatan persyarikatan Muhammadiyah dalam membina lingkungannya, lingkungan di mana mereka itu berada, keluarga Muhammadiyah itu. Kemana arahnya? Ke arah kehidupan yang sejahtera, lahir dan batin. Jadi sasarannya keluarga yang kehidupannya sejahtera, bukan keluarga yang walurat ya, yang miskin papa, ini mustadafin. Tapi keluarga yang sejahtera itu berkecukupan, yang qanaah ya, cukup, tidak berlebihan. Kalau berlebihan itu jadi penyakit ya. Seperti dalam makan juga kan, makan itu 4 sehat 5, kata dokter Dudun 5 seimbang. Kalau berlebihan kemerkaan ya. Pernah kemerkaan Pak? Kita pernah melihat ya, anak kemerkaan, perutnya jadi besar karena makan terlalu banyak, sehingga diambil apa, kipas ya, dikipasi perutnya dihidan. Makan 4 sehat 5 seimbang kata dokter Dudun ini. Kalau dalam pedoman yang lamanya 5 sempurna. Hidupnya sejahtera, lahir dan batin, melalui para anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini peranan anggota ini. Anggota itu di mana adanya? Dalam struktur organisasi Muhammadiyah. Di ranting ya. Anggota itu adanya itu. Kalau dalam kepanduan itu di Kobilah. Di Hizbul Waton itu
struktur organisasi yang paling bawah itu qabilah. Di qabilah itu ada 4 satuan. Ada satuan atfal, itu anak yang berumur 6-10 tahun. Ada satuan pengenal yang berumur 11-15 tahun. Kalau di pramuka atfal itu siaga, pengenal itu penggalang. Kemudian ada satuan penghela yang berumur 16-20 tahun. Kalau di pramuka itu penegak. Ada yang berumur 21 sampai dengan 25 tahun, anggota mudanya itu, yang dinamakan penuntun. Jadi keluarga itu, ya, keluarga itu. Ada orang dewasa yang berumur 26 tahun ke atas. Itu disebut orang dewasa yang menjadi pemimpin, yang jadi pelatih. Ya. Tidak berhenti ya itu. Jadi tidak ada, jangan mengatakan saya bekas pandu, jangan. Ya. Saya pandu ya itu. Saya pandu. Yang kata Pak Abdul Qadir Syarro dari Makassar dulu, beliau mengatakan saya ini pemuda katanya. Mengapa? Sebab pernah muda. Yang tua pernah muda ya. Yang muda belum pernah tua. Itu beda pengalamannya. Tapi sekarang saya ulama katanya. Kaget ya orang itu. Apa ulama kata beliau? Usia lanjut masih aktif. Nah, itu tidak ada henti-hentinya ya kegiatan di kepanduan itu. Jangan ada bekas pandu, jangan ya. Harus jadi pandu terus. Sekali pandu tetap pandu. One scout, scout forever, kata Baden Powell itu. Sekali pandu tetap memandu. Ini gerakan jamaah itu, saya ulangi, yaitu suatu kegiatan persyarikatan Muhammadiyah dalam membina lingkungannya. Jadi harus aktif anggota Muhammadiyah itu di lingkungannya. Ke arah apa? Kehidupan yang sejahtera lahir dan batin melalui para anggotanya. Jadi anggota itu harus aktif. Harus ada pembinaan anggota. Yang membina itu pimpinan ranting. Karena itu ada buku ranting itu penting. Jadi ulah runtang ranting. Tahu kan? Runtang ranting kosong. Mana kantornya ini, mana administrasinya tidak ada. Runtang ranting. Saya kira di Tasik ini ada ya ranting yang runtang ranting. Ini perlu ada pembinaan di daerah kan ada majelis pembinaan cabang dan ranting. Ya, ini harus difungsikan supaya ranting itu betul-betul eksis dan anggotanya itu terbina. Ya, menjadi apa? Yaitu menjadi penggerak gerakan jamaah itu. Sekarang apa jamaah? Gerakan jamaah. Sudah tahu sebenarnya kita, tapi di sini diberi takrifnya begini. Jamaah itu suatu bentuk kehidupan bersama. Jelas ya? Kehidupan bersama. Bersama dalam apa? Kelompok orang. Dalam suatu lingkungan. Lingkungan misalnya di sini lingkungan Jalan Haji Jenderal Mustafa ya, lingkungannya itu. Untuk meningkatkan kesejahteraan tadi kembali yang diusahakan dengan dakwah jamaah oleh anggota persyarikatan. Jadi dilaksanakannya dalam dakwah jamaah. Gerakan jamaah itu dilaksanakan di dalam dakwah jamaah. Ini pengertiannya, pengertian jamaah itu. Saya ulangi, suatu bentuk kehidupan bersama dalam kelompok orang, dalam suatu lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan yang diusahakan dengan dakwah jamaah. Jadi medianya itu dakwah jamaah oleh anggota persyarikatan.
Jadi anggota persyarikatan menjadi subjeknya, aktif, bukan menjadi maf'ul bihnya, dituntun kuno sejen. Justru anggota Muhammadiyah yang harus menuntun kepada orang-orang yang ada di lingkungannya. Jadi imamnya. Dakwah jamaah itu kehidupan bersama, ini merupakan salah satu ketentuan Allah atas manusia. Dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah nomor 2 kan disebutkan hidup manusia itu bermasyarakat. Itu menjadi sunnatullah. Orang itu kalau sendirian kan keeng katanya, ya cari teman itu, ngobrol gitu. Ada 3 orang diskusi, kalau banyak pas saya gitu. Kalau tidak ada tuntunannya gitu. Kehidupan bersama merupakan salah satu ketentuan Allah atas manusia. Jadi kita harus hidup menurut sunnah Allah, berkumpul ya. Malah ada kan di WA itu yang mengirimkan bagaimana caranya kalau sudah usia lanjut katanya. Jangan hidup menyendiri katanya ya. Carilah teman untuk ngobrol ya. Untuk apa istilah kerennya curhat ya gitu. Biasanya kalau orang berkumpul kan yang ditanyakan penyakit ya. Penyakit apa sekarang katanya yang masih ada ya. Ya itu biasanya begitu, ingin berkumpul orang itu. Jadi tidak boleh menyendiri. Harus ada di tengah-tengah masyarakat. Sebab orang yang ada di tengah-tengah masyarakat itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Berada di tengah-tengah masyarakat gitu. Yang kedua, kelompok orang dalam suatu lingkungan merupakan wadah kehidupan bersama tersebut. Nah ini tanpa membedakan golongan, agama maupun sistem sosialnya. Ini yang harus kita pahami itu. Jadi tidak terpisah-pisah ya dalam lingkungan itu. Kelompok orang dalam suatu lingkungan merupakan wadah kehidupan bersama yang saling menolong atau tolong menolong. Jadi jangan saling tolong menolong ya. Saling menolong atau tolong menolong dalam kehidupan itu. Sebab apa? Setiap manusia itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Yang kurang diberi dari yang lebih, atau yang kurang itu meminta dari yang lebih. Yang lebih juga dia membutuhkan bantuan yang kurang untuk menerima. Jadi ada take and give-nya, saling menolong dalam kehidupan itu. Jangan mengatakan wah saya mah sudah sempurna, tidak perlu pertolongan lagi gitu. Jangan ya, jangan ada. Ya, setiap orang itu pasti memerlukan bantuan yang lainnya itu. Harus kita sadari. Nah, di sini harus kita itu kan tanpa membedakan golongan. Ini golongan apa ini? Kalau dalam kepartean, golongan A, golongan B, golongan C. Ini. Jangan dikatakan wah itu laisa minna katanya. Ada kan ungkapan seperti itu. Itu bukan golongan saya, tidak usah ditolong ya gitu. Golongannya ini, golongannya ini. Kita hindarkan itu. Yang kedua, agama juga. Jadi walaupun agamanya berbeda-beda, kan ada, dan dalam ukhuwah Islam itu ada ukhuwah diniyah ya. Jadi bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang yang berbeda agama. Memang harus tahu ya, saya Islam, kamu Kristen misalnya, itu harus tahu ya. Tapi tetap berhubungan. Jadi toleransinya ya lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam lingkungan itu kita tidak membedakan agamanya. Kalau dia perlu dibantu ya bantu. Ya, tidak seperti
Nah, ada yang mengatakan saya mah orang miskin tapi dalam pembagian beras gula nggak kebagian gitu. Tapi ada di satu daerah orang kaya dapat bagian ya. Kalau ditolak, oh jangan ditolak katanya, terima saja gitu. Ada ya itu. Waktu ditanyakan, wah ini mah bukan dari sini katanya, dari sananya sudah begitu katanya. Ya, si A yang kebagian padahal dia berkecukupan. Ya, ada juga yang mengatakan, oh orang pensiunan tidak usah kebagian katanya. Tapi ada juga yang pensiunan kebagian. Nah itu perlu ada pelurusannya. Nah, jadi walaupun berbeda agama, tetap diakui sebagai anggota lingkungan atau KRT-an gitu. Maupun sistem sosialnya ya. Sistem sosialnya ini orang kaya, ini orang pegawai negeri dan sebagainya, itu tidak dihiraukan lagi di masyarakat itu. Walaupun kita harus mengetahui bahwa dia itu pegawai negeri yang masih aktif, kemudian kegiatannya ini gitu. Itu di lingkungan itu ya yang harus kita pahami. Tadi disebutkan sasarannya itu ialah kesejahteraan lahir maupun batin. Apa yang dimaksud dengan kesejahteraan itu? Jadi oleh Muhammadiyah disebutkan, pertama kehidupan yang serasi. Yang serasi itu yang seimbang gitu. Kehidupannya serasi, kalau makan itu halalan thayyibah. Itu serasi ya. Makan itu yang halal, kemudian yang baik. Kalau makan yang haram itu akan mengakibatkan ketidakberesan dalam dirinya itu. Kehidupannya serasi lah itu. Dalam berpakaian juga kan ada, wah ini serasi katanya, matching istilah lainnya itu. Pecinya begini, bajunya begini, celananya begini gitu. Ada keserasian. Misalnya dalam pakaian seragam. Katakan dalam pakaian Hizbul Wathan, mengapa ke atasnya coklat tua, ke bawahnya biru? Yaitu basic imagination-nya, kiasan dasarnya, warna atas itu warna tanah. Kenapa katanya beda-beda? Ya memang tanah beda-beda kan, kayak tanah berem, koneng hidung. Tapi prinsipnya warna tanah ya, baju Hizbul Wathan itu ke atasnya itu. Mengapa harus warna tanah? Karena Hizbul Wathan pembela tanah air, jadi dia harus membela tanah air itu. Airnya apa diwarnanya? Diibaratkan apa? Biru kan itu. Air laut biru itu. Nah, itu kiasan dasarnya begitu. Ada keserasian, kemudian ada kacuknya berwarna hijau. Nah itu di atas tanah itu tumbuh-tumbuhan yang daunnya hijau, subur makmur begitu. Tapi memerlukan sinar matahari. Karena itu ada di kacuk pandu Hizbul Wathan itu lambangnya matahari. Yang matahari itu bersinar, menyinari semesta alam tanpa membeda-bedakan golongan, agama, sistem sosial dan sebagainya. Matahari itu. Dan itu dulu saya baca buku dari Ade ya, Ade Nur Mukhlis itu berguru kepada matahari. Tara kaberangan panon poe. Terbit dari timur, terbenam di barat itu. Sewaktu-waktu aja bergeser ya itu. Itu matahari itu. Dan matahari juga berguna untuk menghitung waktu kan, waktu untuk sholat. Antaranya kehidupan manusia itu ya harus serasi ya. Yang kedua, kehidupan sejahtera itu terwujud keperluan lahir batin. Apa keperluan lahirnya? Keperluan lahir itu perlu makan, minum, tidur. Ke belakang, kata Pak Muslim Nurdin, itu namanya rukun hidup katanya.
Jadi kalau mau sehat itu jaga rukun hidup, makan minum satu setel ya itu. Yang kedua istirahat alias tidur, perlu tidur itu walaupun hanya beberapa jam. Malah sekarang ada anjuran jangan tidur lewat dari pukul 11 malam. Ya, itu jangan lewat katanya. Kata seorang dokter itu. Kemudian kalau pukul 2 sudah bangun bagus katanya. Dan kalau mandi pun pukul 2 itu tidak apa-apa. Asal kalau mandi malam itu atau mandi siang juga yang didahulukan dicuci itu kaki. Dulu ada orang suka iri kepada tukang kayu ya. Kalau turun dari bubungan itu dia merendamkan kakinya itu. Lama sekali ya itu. Mengapa katanya? Sebab panas itu akan keluar dari sini katanya ke kepala itu. Kalau kepala dulu yang dicuci tersumbat ya. Si uap itu akhirnya sakit kepala. Kemudian dikatakan dulu apa kabadi cenah budak teh gitu. Tas papanasan tuluy mandi. Dulu itu begitu. Hingga dicari di tangan aya beas beureum cenah aya. Beas beureum dimasukkan ke dalam gelas yang ada airnya, air putih. Kalau di atasnya ada gelembung yang menempel, wah kabadi cenah jang tadi tas di mana ya? Cenah aya nu kabaledog dari di ditu. Begitu dulu itu ya. Padahal itunya dia bermain panas-panasan langsung berenang itu jadi sakit. Begitu juga kemarin ada orang divaksin, wah sakit-sakit katanya. Kenapa? Mang Onong namanya. Mang Onong sudah divaksin apa? Bagi hareudang can apa? Ibak abdi teh langsung. Nah itu penyebabnya ya. Nah, terwujud kehidupan lahir batin. Ya, akhir makan, minum, tidur. Walaupun tidurnya yang ngira ke langit ya. Kemudian ke belakang. Belakang itu harus teratur ya, jangan dijamak. Ya, itu diupayakan ya sehari sekali ya misalnya. Kenapa mati? Nah, yang batin ngalengitnya. Ya. Yang batin kita juga harus dijaga. Jadi batin itu sama juga perlu istirahat, perlu makan, perlu minum, perlu istirahat ya. Batin kita itu. Dengan apa? Yaitu dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa kesejahteraan itu? Bagi anggota kelompok yang dijiwai apa? Kejujuran ya. Ini ada error ini bagaimana ini? Modalnya itu kejujuran. Kejujuran itu orangnya berlaku benar kan? Kata Sayyidina Abu Bakar, asyidku amanatun. Benar itu amanah katanya. Wal kadzibu khianatun. Karena itu dalam kepanduan Hizbul Waton, undang-undangnya nomor 1, pandu Hizbul Waton itu dapat dipercaya. Ini modalnya itu. Nomor 1 digandengkan dengan nomor 10, harus suci dalam hati, pikiran, perkataan dan perbuatan. Jadi hatinya dulu yang harus suci itu. Jadi kejujuran ya harus dipelihara itu. Kalau sekali saja, dalam pepatah ada kan, sekali lancung ke ujian, seumur orang tak percaya gitu. Jadi bohong ya sekali gitu. Ya.
udah hancur ya. Kehormatannya itu hancur itu. Kalau berdusta itu, jadi perlu dijaga sekali kejujuran itu. Kalau lupa segera mohon maaf. Yang kedua, keadilan. Adil ya, tahu kan? Adil itu seimbang, tidak berat sebelah. Adil itu. Sekarang banyak orang menuntut keadilan katanya. Dalam hukum ada sindiran tajam ke bawah, tumpul ke atas katanya. Gitu ya. Ini yang harus kita ini. Malah Rasulullah SAW mengatakan ada 7 golongan nanti di akhirat yang akan mendapat perlindungan dari Allah ketika tidak ada perlindungan lain katanya. Yang pertama itu imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Nah, ini yang sangat susah ya mewujudkan keadilan itu. Tapi harus kita upayakan keadilan itu. Ini resepnya. Yang ketiga, semangat gotong royong. Semangat gotong royong, bersendikan hukum Allah gotong royongnya, yaitu dengan ta'awun alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong itu dengan dasar hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah juga disebutkan hanya hukum Allah satu-satunya yang dapat dijadikan untuk mensejahterakan hidup itu. Hukum Allah tidak dimaksudkan, nah gotong royongnya itu tidak dimaksudkan untuk menyusun kekuatan politik. Ada juga kan orang gotong royong supaya nanti dapat memilih saya, atau golongan, atau tidak pula untuk kepentingan pribadi supaya kasohor gitu. Itu jangan ya, jangan begitu dalam kehidupan. Nah, gerakan dakwah jamaah itu suatu sistem dakwah yang ditujukan kepada suatu kelompok. Oh maaf, kelewat. Apa dakwah jamaah ya? Dakwah jamaah itu suatu sistem dakwah yang ditujukan kepada suatu kelompok oleh anggota-anggota yang terorganisasi dalam rangka kehidupan gerakan jamaah. Jadi anggota-anggota Muhammadiyah di lingkungan itu atau di ranting itu, mereka dihimpun untuk menjadi anggota dakwah jamaah. Nah, anggota persyarikatan yang melaksanakan dakwah jamaah terdiri atas pria dan wanita yang diatur oleh pimpinan ranting. Nah, ini kembali pimpinan ranting ini harus berfungsi, berperanan. Jadi menghimpun anggota Muhammadiyah, laki-laki perempuan di kelompok itu, kelompok kecil namanya ya, sistem jamaah, sistem bergu kalau dalam kepanduan, yang itu disebut inti jamaah. Jadi inti jamaahnya anggota Muhammadiyah, inti jamaahnya. Anggotanya ya orang-orang di luar anggota Muhammadiyah. Jamaahnya itu lembaga masyarakat, bukan lembaga persyarikatan. Jadi bukan struktur Muhammadiyah ya itu. Itu lembaga masyarakat saja, bukan anggota persyarikatan. Ya, anggota persyarikatan itu adalah inti jamaah. Dalam membina jamaah tidak membawa nama persyarikatan. Ya, jadi nama persyarikatannya tidak dibawa. Ini keluarga lingkungan saja. Jadi tidak ditonjolkan Muhammadiyahnya gitu. Sebab ada saja kan yang tidak senang kepada Muhammadiyah itu. Ada ya di tengah masyarakat itu. Nah, sehingga terwujud nanti ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyahnya disebut di sana ukhuwah insaniyah. Ya, yang ditonjolkannya hubungan sesama manusia.
Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih lanjut kalau ingin memperdalam sumber bacaannya ada 3 yang saya ambil sementara, yaitu gerakan jamaah dan dakwah jamaah yang dikeluarkan oleh Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung. Ini dicetak tahun 2002 ya. Kemudian pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Yang ketiga, tuntunan menuju keluarga sakinah yang diterbitkan oleh PP Aisyah untuk memperdalamnya. Nah, itulah bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ada materi pengajian Ahad ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita juga anggota Muhammadiyah tergerak ya. Pimpinan ranting juga ada kegiatan ini. Jadi program membentuk gerakan dakwah jamaah itu. Jadi jangan dibiarkan anggota kegiatannya masing-masing. Jadi setiap anggota punya fungsi ya, punya fungsi dan tugasnya, sehingga kita betul-betul nanti maju berkelanjutan dalam kehidupan itu. Sekian. Mudah-mudahan kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ya. Tadi di dalam surat Ar-Rahman yang 13 Ya. ayat 28 di sana yang berbunyi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Nah, pengertian tatma'innu qulub dengan zikir itu kadang-kadang ada yang mengartikan zikirnya itu sampai kepala dan lain sebagainya itu goyah. Ya. Sedangkan di ayat yang lain zikir itu ada ketentuannya. Itu di antaranya. Yang kedua itu ada kalimat tadi cukup, seperti di dalam doa di antara 2 sujud. Rabbi ghfirli warhamni wajburni, cukup. Kadang-kadang juga saya mempunyai ada kerusakan mobil. Ya. Tapi mereknya itu tidak diangkain. Tapi ini disebut cukup. Misalnya Toyota dengan Daihatsu cukup, kalimat cukup di sana itu dengan pemahaman di dunia misalnya, ataupun nanti juga yang dikatakan cukup itu bagaimana? Kadang-kadang ada pemahaman saat cukup bisa beli anu, bisa beli anu dan sebagainya. Biasanya Pak. Terus? Ya, kajiannya itu apa yang disebut tadi yang Iya. waktu 28. Ya. Nah, dengan juga ada ayat yang dipanggil itu yang coba yang tenang itu. Iya. Nafsul Mutmainnah. Ya. Iya. Itu akan dipanggil nantinya. Iya. Sampai di mana pemahamannya. Yang kedua tadi kalimat cukup itu. Ya. Semampu saya. Jadi dikatakan alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum ya. Orang yang beriman dan yang tenang hatinya gitu. Sananya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Terus ada ayat yang selanjutnya balagum wa husnul ma'am. Iya. Itu kalau dibaca keseluruhannya, insyaallah nanti kita akan mendapat wawasan yang lebih luas lagi gitu. Iya. Jadi yang pokok kita harus banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita tenang. Kemudian tuntunan zikirnya juga disebutkan dalam Al-Qur'an, saya lupa nama suratnya, yaitu ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qauli gitu kan. Ya, nah katanya Al-A'raf. Ya, Al-A'raf cari ayat 1 sampai yang terakhir ada itu nanti. Ya, jadi bahasa Sunda mah kudu DP-DP ya.
hormat kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri, kemudian dengan suara yang rendah, tidak nyaring, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak gogorowokan gitu. Ya, dengan merasa takut kepada Allah. Kemudian tadi dikatakan cukup, ya cukup itu yang seimbang itu. Cukup itu tidak kurang, tidak lebih. Apa yang dia perlukan terpenuhi. Saya suka menghindari kata butuh, ya. Setelah saya dulu berangkat ke Banjarmasin, saya diberi kamus bahasa Banjar, ya. Ternyata butuh itu di sana kepunyaan laki-laki, ya. Karena itu saya suka menghindari mengatakan kata butuh, ya. Perlu saja, ya, gitu. Ya. Jadi keperluan kita itu terpenuhi. Sekarang kita mau berangkat ke sini, apa yang diperlukan? Ada kendaraannya, ada kesehatannya, sampai ke sini, ya itu cukup, ya gitu. Jadi, kalau berlebihan itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan itu kulu wasrobu wala tusyriku, tidak boleh berlebih-lebihan itu. Ya, kata Pak Umum PP Muhammadiyah kemudian dalam ceramah pagi hari Sabtu, beliau mengatakan mengapa sekarang banyak ini, karena orang katanya suka berlebih-lebihan itu. Oh, belanja yang diperlukannya 1 kilo, ini belanjanya 10 kilo katanya, sehingga yang lain tidak kebagian. Itu di antaranya. Kemudian akhirnya apa? Sampah berlebih. Jadi cukup itu keperluan kita terpenuhi, sehingga tidak ada yang nanti disebut mahal. Kata Pak Haji Syarif, tidak ada yang mahal katanya kalau terbeli, ya. Bun kabuli mentu jangan itu mahal itu, ya. Saya kira begitu, ya. Jadi apa yang kita perlukan itu ada itu bahannya, sehingga dalam doa kita doa dalam duduk antara dua sujud, kan, Allahumma gfirli warhamni warfa'ni wajburni gitu. Wajburni, cukupkan itu. Wahdini warzuqni gitu. Beri petunjuk dan beri rezeki. Selalu kita minta, kan, dalam duduk antara dua sujud itu. Itu Ramadan Pak. Ini, ya. Sudah cukup, ya? Ya? Nah, iya. Jadi bersedekah itu begini, kan, yang penting dalam berbuat itu kan yang bagusnya gitu. Bagus, kan, yang dinilai oleh Allah itu bagusnya gitu. Dalam surat apa? Tabarok, ya, disebutkan Allah Subhanahu wa taala waladzi apa? Nah, iya, jadi dalam berinfak juga jangan berlebihan, harus ada bagian untuk yang lain gitu. Jadi jangan ingin dipuji, wah baguran kabeh dibikin tapi nu batur. Dibagi aja, mana untuk keperluan A, B, C, D gitu. Yang penting langgengnya, ya, berinfak itu. Jadi tidak boleh berlebihan. Gitu, ya. Cakap alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu-ibu, hari ini kita dapat undangan, kan, dari PDM untuk apa? Ya, milad Muhammadiyah. Jadi upacaranya akan diadakan di Umtas. Ya, yang dapat undangan mudah-mudahan dapat hadir ke sana, ya. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf. Kalau yang ingin membaca apa itu Islam Jamaah, itu ada dalam buku ini, ya. Dan nama bukunya Dirasatul Firaq. Kalau baca, ya. Nah, Dirasatul Firaq. Di sini dimuat diantaranya apa itu Islam Jamaah, ya. Supaya kita tidak terbawa. Ada jualan, ya, di toko.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Mana turubna teh ieu ja. Sebutlah. Kan kayak di dek. Terima kasih Nadia yang telah menyampaikan tentang konsep keluarga berdasarkan tradisi pedoman hidup Islam keluarga Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup ada undangan yang diterima secara khusus untuk menghadiri kegiatan refleksi mulai Muhammadiyah yang diselenggarakan di Labukas, dan yang kedua juga undangan terbuka masih di refleksi dan Muhammadiyah itu akan disampaikan melalui Zoom link itu sudah tersebar. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menghadiri kegiatan itu baik secara offline maupun secara online. Dan terusnya sebelum diakhiri, ini buat refleksi di milad tahun ini khususnya untuk pribadi bahwa hari ini semakin hari penjarahan jamaah semakin sedikit, semakin tidak ada. Ini menunjukkan sebuah pertanyaan dari para pimpinan kaum yang mungkin kenapa semakin minggu semakin tidak ada. Tidakkah bisa mengerahkan para pimpinan kaum untuk hadir pengajian di hari-hari ini? Kalau memang keberatan mungkin bisa bergiliran. Minggu pertama bisa di kampus Untas, minggu kedua mungkin bisa di kampus rumah sakit, minggu ketiga bisa jadi mungkin di mana atau di mana. Karena khawatir mungkin karena yang ada adalah orang-orang tua, dikhawatir bisa makin hari dan kita di pribadi akan diada. Siapakah yang akan menggantikan ini semua pengajian yang akan bertahan dari 1990, jadi yang kemarin masih di dalam rumah sakit hari ini masih bertahan. Ini merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa karena memang jamaah-jamaah yang loyalitas untuk mengikuti pengajian bertahan. Dan hari ini semakin tidak ada. Mungkin sebuah himbauan kecil buat kita bahwa di kemudian hari ini bisa diakhirkan, bisa dijadwalkan, para pimpinan Allah bisa mengarahkan masanya baik sebagai pengajar ataupun yang mahasiswa untuk hadir. Ini merupakan sebuah proses pengkaderan formal sifatnya. Di situ sekolah-sekolah ada pengajaran formal dan informal. Mungkin di dalamnya mengadakan jihad juga yang sama. Husnuzon saja. Betul, tapi itu merupakan betul bagi saya bahwa memang bisa jadi ada, bisa jadi tidak biasa mengadakan di kelompoknya masing-masing, tetapi ini merupakan produk utama dan pertama yang sudah berdiri. Yang semestinya lebih banyak jamaahnya dibandingkan dengan di beberapa hari ini. Melihat luar memang cukup banyak, lebih banyak tapi di sini lebih banyak. Dua media link Zoom juga tidak begitu banyak yang hadir di situ, dan hari ini merupakan sebuah terobosan yang baru buat kita jamaah yang sebaiknya lebih banyak lagi jamaahnya dibandingkan dengan, karena kekuatan Muhammadiyah semakin banyak, geraha semakin Untas semakin besar, SKP semakin besar, jamaah hari ini juga semakin sedikit. Terima kasih.